UFC terbaru minggu ini menghadirkan kompetisi di kelas featherweight UFC yang kembali menyala. Sang Raja Alexander Volkanovski kembali ke teritorinya setelah 2 kali gagal menguasai kerajaan lightweight menghadapi Islam Makhachev. Ilia Topuria muncul dengan segudang ancaman yang benar-benar bisa mengancam kekuasaan Volkanovski. Peperangan akan kembali terjadi hari Minggu ini untuk memperebutkan gelar Raja Featherweight. Kekalahan KO Volk melawan Islam dianggap sebagian orang adalah awal dari penurunan dan kemundurannya, dan Ilia Topuria sebaliknya dianggap sedang dalam masa kenaikannya. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Volkanovski tetap bisa melanjutkan kekuasaannya di kelas featherweight? Atau Ilia Topuria bisa membuat perubahan dan menggantikan gelar Raja Featherweight UFC? Langsung saja kita bahas. Kita mulai dari sang penantang Ilia Topuria. Striking Ilia memang sangat spesial, terutama boxing skillsnya yang sangat berbahaya. Meski sangat agresif, namun tak membuatnya mudah kecolongan. Ilia sangat baik mengatur jarak bertarungnya dengan southpaw stance-nya yang dinamis. Teknik-tekniknya sangat brilian, speed, akselerasi, dan power pukulannya di atas rata-rata. Ia juga ditunjang stamina yang cukup baik yang sampai saat ini selalu bisa membuatnya dominan saat beradu striking. Ditambah lagi, ia tidak segan untuk melakukan brawl, baku hantam jarak dekat dan meledakkan semuanya dalam satu momen yang tepat. Dan memang faktor eksplosivitasnya inilah yang membuat nama seorang Ilia Topuria bersinar dan sampai ke panggung utama UFC. Bicara ground game, grapplingnya sangat baik, ditambah BJJ-nya juga luar biasa. Ia bisa mendikte pertarungan dengan kelengkapan senjatanya ini. Ia termasuk all-rounded fighter, namun tentu lebih menonjol pada boxing strikingnya yang sangat dinamis, full teknik, cepat, dan powerful. Akan tetapi menghadapi Volkanovski, Ilia harus melakukan pendekatan lain. Volkanovski sama gilanya dengan Ilia. Ilia tak bisa terlalu agresif, harus ada perhitungan strategi yang tepat dalam setiap menit dan ronde-ronde yang akan berlangsung. Volkanovski petarung yang cukup disiplin, minim kesalahan, dan berorientasi pada game plan yang ia selalu bisa ikuti dengan baik. Karena itu Ilia harus melakukan beberapa adjustment agar tidak masuk dalam perangkap game plan Volkanovski. Secara skill dan teknik, Ilia sangat bisa mengimbangi bahkan bisa melampaui Volkanovski dalam beberapa hal. Karena itu, ia harus memanfaatkannya dengan strategi yang matang. Harus jelas target Ilia di pertarungan ini. Apakah ia ingin membuat pertarungan yang cepat berintensitas tinggi atau pertarungan taktik yang diperlukan lebih banyak waktu? Namun melihat apa yang bisa Alexander Volkanovski lakukan, sebaiknya Ilia membuat pertarungan yang cepat dengan intensitas tinggi yang maksimal sejak ronde pertama. Jangan memberi Volkanovski ruang untuk berkembang, apalagi membuat Volkanovski merasa nyaman. Resikonya sangat besar memang, namun begitupun dengan peluangnya. Ilia ialah petarung dengan knockout power yang lebih kuat, dengan dagu juga yang kuat, maka akan lebih berpeluang jika ia meledakkan semuanya dalam satu momen. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Lalu kita ke Alexander the Great Volkanovski. Selain Max Holloway, Ilia Topuria merupakan penantang terberat yang akan Volkanovski hadapi.
Level tinggi adu teknik, skill, dan strategi akan terjadi. Take into your hands a plan, your own hands can land. Volk sebenarnya mempunyai peluang lebih besar jika ia bisa tetap menjadi Volkanovski yang biasanya. Namun pertanyaannya, apakah kekalahan KO-nya dari Islam akan membawa dampak buruk padanya, terutama masalah mentalnya. Sebelum kalah, selama bertahun-tahun dengan banyak pertarungan, ia selalu menang tak terkalahkan dan menjadi yang terbaik. Bukan hanya di kelas featherweight tapi di UFC dengan menjadi ranking 1 pound for pound. Selama bertahun-tahun yang ia tahu ialah yang terbaik di dunia, tak ada yang bisa mengalahkannya. Tapi tiba-tiba ia kalah 2 kali dan dengan sangat telak di kekalahan kedua. Hal yang mungkin sudah ia lupakan. I won't stop till I wear the crown. Bisakah mentalnya menerima dan kembali bangkit menjadi yang terbaik? Atau mungkin puncak karirnya sudah terlewati dan apinya sudah mulai redup? Karena sebaliknya lawannya Ilya sedang on fire dan dalam masa puncaknya. Masalah teknik dan skill bukan masalah bagi Volk. Kemampuannya sangat bisa mengalahkan Ilya, apalagi ditambah pengalamannya yang segudang. Volk benar-benar petarung yang sudah sangat matang. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. Namun yang membuat Volk diragukan kali ini dan membuatnya tidak jadi unggulan ialah mentalnya. Banyak yang menilai jika kekalahan KO-nya dari Islam ialah titik awal kemunduran karirnya. Selain itu, hal tersebut membuka banyak celah secara permainan. Tak ada underdog di perebutan gelar featherweight UFC kali ini. Keduanya diunggulkan. Memang sulit memprediksi pertarungan yang secara kasat mata maupun analisa begitu sangat berimbang. Namun semua pertanyaan akan terjawab minggu nanti. Jangan lupa saksikan pertarungan mereka hari Minggu ini 18 Februari mulai jam 10 pagi. Siapa menurut kalian yang akan menang? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Dua kali runtuh, namun 2 kali juga mereka bangkit. Kerajaan Bani Saud yang kita sebut Saudi Arabia ini kini adalah kerajaan Arab terkuat, terbesar, dan terkaya. Mereka mengalami pasang surut dan perjalanan yang sangat pelik dan berdarah-darah, penuh pengorbanan yang tak terkira dan diiringi dengan banyaknya intrik politik, kontroversi, peperangan, dan pergolakan yang begitu dahsyat. Bagaimana semuanya berawal? Dari mana mereka? Siapa Bani Saud yang kini menjadi keluarga yang merajai Arab Saudi dan menguasai 2 kota tersuci di muka bumi? Simak perjalanan panjang sejarah dan lika-liku menarik dari kerajaan Arab Saudi di video ini.